Mildardak memberikan perkembangan terbaru jumlah korban akibat insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Informasi bersumber dari BPBD. Masih kami tunggu bentuk penanganannya seperti apa tadi dari laporan Hilda Nusantara. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban. Yang ingin datang ke rumah sakit diminta untuk membawa identitas yang mendukung untuk membantu proses identifikasi maupun pengenalan para korban untuk kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina dan rekan saya Vincentieva yang menjadi perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan berbicara santai nih dengan dua narasumber kami, yaitu boleh perkenalan dulu mungkin Mas? Ya, perkenalkan nama saya Fabian Riza Kiram dan di sini saya sebagai salah satu supporter bonek mania. Dan Masnya? Perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Muafi, saya di sini sebagai Aremania. Baik, untuk memulai topik obrolan ini, gimana kalau misalnya kita berbincang santai dan diskusi terlebih dahulu ya? Untuk beberapa kejadian dari bulan yang lalu nih, kan lagi hangat-hangatnya kejadian Kanjuruhan Malang, pasti udah tahu kan? Nah, gimana sih setelah mendengar hal itu, reaksi kalian tuh seperti apa? Siapa dulu nih? Saya atau Afif? Boleh dari Masnya Saya dulu. dulu ya. Pertama-tama pastinya saya turut berduka cita kepada tragedi yang telah terjadi beberapa bulan ini. Dan di sisi lain saya juga miris. Kenapa banyak orang yang lebih mementingkan fanatisme mereka dibandingkan nyawa mereka. Itu reaksi saya pertama kali melihat tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Lalu untuk Masnya sendiri sebagai pecinta Arema nih, gimana sih reaksi Anda waktu mengetahui tim Anda kalah? Ya, sebenarnya untuk kalahnya tidak terlalu impact ya. Tapi untuk kejadian banyak supporter yang terbunuh itu sedikit miris karena banyak orang tua yang sudah mulai mempercayai sepak bola dan mulai berdatangan ke Stadion Kanjuruhan dan berakhir seperti itu, akhirnya kan kepercayaan masyarakat akhirnya untuk sepak bola kan turun kembali. Nah, nyambung sama pernyataan dari mas-masnya ini, aku mau nanya deh, menurut pendapat kalian gimana sih tips agar kita tuh nggak jadi supporter sepak bola yang anarkis dan fanatisme gitu? Mulai dari masnya dulu mungkin? Mungkin nggak terlalu gimana ya, berlebihan lah untuk mendukung, tidak terlalu berlebihan, cukup sewajarnya saja ya. Supporter datang membela timnya, nggak sampai yang turun lapangan mungkin kayak gitu ya mas anarkis ya. Sebagainya gitu ya. Kalau masnya sendiri mungkin punya pendapat lain? Kalau menurut saya pastinya tidak hanya supporter Arema, tetapi seluruh supporter yang ada di Indonesia harus bisa lebih dewasa. Karena kalian itu adalah supporter dan tujuan kalian sebagai supporter adalah mensupport tim kalian. Bukan seperti yang kita lihat kemarin saat di Kanjuruhan. Saat Arema kalah, para supporter malah turun memarahi, kemudian mengejek-ejek timnya sendiri. Itu bukanlah bentuk supporter yang baik. Kemudian menurut saya, cinta kepada suatu klub atau suatu organisasi itu baik, tetapi tidak boleh berlebihan seperti yang dikatakan Mas Safi tadi. Seperti itu. Oke, mantap banget ya penjelasannya. Ya, untuk peristiwa itu sendiri kan nggak cuma dari pihak supporter ya, tapi juga menyangkut dari pihak aparat polisi yang berwajib untuk bertugas di sana. Terus menurut Anda sendiri, jika terjadi sebuah keributan dalam pertandingan berlangsung, apakah pantas bila diberhentikan dengan gas air mata? Mungkin dari Mas Nusib dulu. Untuk diberhentikan mungkin tidak langsung menggunakan gas air mata ya, soalnya di FIFA sendiri sudah ada peraturan bahwa penggunaan gas itu tidak boleh. Benar banget. Gitu. Dan sebenarnya untuk menggunakan water cannon saja sudah cukup. Penertiban masyarakat juga, supporter juga nggak terlalu susah. Untuk menggunakan water cannon juga cukup, menurut saya sudah cukup keras ya. Setahu saya juga ada step by stepnya gitu Iya, untuk benar. pengendalian dari supporternya kan mas ya, nggak langsung pakai gas air mata kayak kejadian kemarin kan. Iya. Soalnya dari kemarin juga sampai sekarang pun kasusnya belum tutup, masih berjalan, dan kemarin itu
Aremania turun ke jalan hingga menutup berbagai akses jalan demo ya seperti itu agar kasusnya cepat dituntaskan ya Mbak. Iya. Oke. Nah, untuk yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya tentang Piala Dunia nih. Nah, terus kalau misalnya sekarang mau nonton bola lagi, jika Anda memiliki teman yang mendukung tim berbeda di saat menonton bersama, apa yang Anda lakukan agar tidak merusak tali pertemanan? Atau mungkin lebih toleransi seperti itu? Iya, pastinya rasa toleransi itu harus selalu ada. Karena kita hidup di dunia ini pasti didampingi oleh suatu perbedaan. Dan kita dan teman kita harus sama saling mengerti bahwa walaupun perbedaan itu ada, walaupun perselisihan itu ada, tapi itu hanya di lingkup itu tersebut saja. Setelah kita keluar dari lingkup tersebut, sudah seperti biasa, kita sebagai teman lagi. Kalau untuk Masnya sendiri, bagaimana pendapatnya? Mungkin benar seperti kata Mas Sofian tadi, ketika sudah keluar, kita berteman lagi. Untuk rivalitas dalam mendukung supporter, mendukung tim kesayangan itu ya cukup di pertandingan aja gitu sih. Wah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol cukup lama ya. Nah, sebagai penutup podcast kali ini, aku boleh nggak minta Masnya ngasih closing statement nih buat kejadian-kejadian yang telah berlalu dan harapan kedepannya buat persupporteran dan dunia persepak bolaan Indonesia nih. Boleh dari Masnya dulu mungkin? Mungkin closing statement saya kepada supporter yang ada di Indonesia, marilah berbenah. Mari buat supporter yang dapat dibanggakan, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Marilah rasa toleransi itu ditinggikan. Sadari bahwa perbedaan itu nyata dan perbedaan itu biasa. Dan hal-hal yang kita lakukan terhadap perbedaan itu yang mengukur kedewasaan kita sebagai supporter. Jujur, karena tragedi Kanjuruhan ini, saya tidak dipercaya lagi oleh orang tua saya untuk melihat match-match bola. Dan tentunya saya sedih sekali karena rasa ingin mendukung tim kebanggaan saya langsung dari stadionnya itu sangat besar. Kemudian harapan saya terhadap supporter sepak bola Indonesia bisa menjadi supporter yang baik, bisa menjadi supporter yang bisa dibanggakan, bisa menjadi supporter yang satu. Karena di akhir hari kita sama-sama orang Indonesia. Dan saat Indonesia main, kita sama-sama mendukung negara kita. Seperti itu. Terima kasih. Wah, keren banget ya. Boleh nih Masnya dilanjutin nih closing statement-nya. Untuk closing statement dari saya sendiri, sebagai supporter, kita sebenarnya berbeda itu boleh, tapi jangan sampai yang berbuat anarkis, berbuat kerusuhan hingga sampai merenggut nyawa. Untuk aparat sendiri, mungkin jangan terlalu cepat mengambil keputusan, karena kalian sendiri itu sebenarnya di masyarakat juga kurang dipercaya karena kejadian tersebut hingga sampai sekarang kasusnya belum tuntas. Ya, semoga cepat tuntaskan dan semua supporter bisa bersatu. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir untuk berdiskusi bersama kami, dan semoga harapan-harapan yang telah disampaikan dapat terwujud dan kejadian tersebut tidak terulang kembali.